Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Romi Mateos yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Maranatha Pematang Siantar selaku Ketua Majelis Jemaat. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sesuai dengan SBU pada hari ini, pembacaan kita dari kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menurut perikop yang kita baca pada saat ini dari kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4, Allah berbicara atau Allah menyampaikan firman-Nya dalam dua tahap atau melalui dua perantara. Yang pertama melalui para nabi pada zaman Perjanjian Lama. Jadi para nabi diutus untuk menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel. Dan yang kedua, Allah berbicara melalui perantaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dalam pembacaan ini disebutkan bahwa dalam Perjanjian Lama Allah berbicara atau Allah menyampaikan firman-Nya itu bukan hanya satu kali, tetapi berkali-kali dan dalam berbagai cara atau kesempatan. Dan Allah yang sama itu juga telah berbicara melalui anaknya Yesus Kristus yang telah Ia utus ke dalam dunia ini. Dan penulis surat Ibrani sebenarnya dalam pembacaan kita saat ini, khususnya juga secara menyeluruh dalam kitab Ibrani ini, mau menekankan akan kebesaran Yesus atau keunggulan Yesus, yang dianggap Yesus itu lebih besar, lebih berkuasa daripada para nabi atau mereka yang pernah diutus oleh Allah sebelumnya. Yesus lebih besar dan lebih berkuasa sebab Dia adalah anak Allah yang maha kuasa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada tiga hal yang mau disampaikan oleh penulis surat Ibrani ini tentang Yesus. Dan tiga hal ini mau menunjukkan akan
kebesaran atau keunggulan Yesus dibandingkan dengan para nabi yang lain. Yang pertama dikatakan bahwa Yesus lebih besar, lebih mulia, karena Dia adalah firman Allah yang telah ada sejak semula bersama-sama dengan Allah Bapa. Bahkan oleh firman Allah itu, yaitu Yesus sendiri, Allah telah menjadikan segala sesuatu. Allah telah menciptakan dunia atau alam semesta ini. Jadi dengan perantaraan Yesus sebagai sang firman atau logos itu, maka segala yang ada atau segala yang telah diciptakan itu kemudian tetap terjaga, tetap terpelihara dengan baik, sebab ada firman Allah yang hidup, firman Allah yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena itu dikatakan dalam pembacaan kita saat ini, semua yang ada, semua yang hidup, semua yang bernafas tetap bisa eksis, bisa tetap ada sampai saat ini, karena ditopang oleh Allah sendiri melalui firman-Nya yang dikatakan firman-Nya itu adalah firman yang penuh kekuasaan. Dan yang kedua, Yesus lebih besar, saudara-saudara, sebab Ia adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah. Jadi melalui Yesus sendiri, Allah telah menyatakan atau Allah telah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Tujuannya adalah agar manusia tentunya dapat mengenal siapakah Allah yang sesungguhnya, siapakah Allah yang sejati itu. Karena ketika orang melihat atau memandang kepada Yesus, maka mereka dapat melihat atau mereka dapat mengenal Allah yang sesungguhnya. Yesus pernah mengatakan, siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yesus adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan itu, Allah yang tidak kelihatan oleh mata manusia, tetapi kemudian dapat dikenal, dapat dilihat, karena Allah telah datang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan juga Dia datang untuk membawa terang agar manusia tidak terus hidup di dalam kegelapan. Itu sebabnya Ia disebut sebagai cahaya kemuliaan Allah. Biarlah Allah senantiasa dipermuliakan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dan yang ketiga, saudara-saudara, Yesus lebih besar sebab Ia telah turun ke dalam dunia ini. Dia adalah firman Allah itu yang telah menjadi manusia. Untuk apa Dia datang ke dalam dunia ini? Dia datang, saudara-saudara, untuk menyelamatkan umat manusia. Penulis Ibrani mengatakan bahwa karya keselamatan Yesus itu telah dilaksanakan melalui kematian-Nya di kayu salib. Di kayu salib itulah Dia mengadakan penyucian dosa bagi seluruh umat manusia. Jadi melalui kematian-Nya yang menebus, dikatakan dalam pembacaan kita saat ini, Ia telah menyucikan manusia dari segala dosanya. Dan setelah Ia menyelesaikan karya penyucian dosa itu, maka kemudian Alkitab juga menegaskan bahwa Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Itu sebabnya, saudara-saudara, Yesus disebut sebagai pribadi yang berkuasa. Dia lebih besar daripada nabi-nabi, bahkan malaikat utusan Allah sendiri. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari akan kebesaran Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, marilah kita senantiasa hanya mengarahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan yang telah menjadikan dunia ini, yang telah menciptakan segala sesuatu,
Bahkan dia akan datang kembali ke dalam dunia ini. Karena itu di sini juga dikatakan dia dikaruniakan namanya jauh lebih indah, lebih mulia daripada nama-nama yang pernah disebutkan. Karena di dalam namanya sesungguhnya ada kuasa, dan kuasanya itu jauh lebih besar daripada segala kuasa yang ada dalam dunia ini. Karena dia bukan hanya menciptakan dunia ini, termasuk manusia di dalamnya, lalu kemudian meninggalkannya, tetapi dia terus memelihara, dia terus menjaga, dia terus menopang kehidupan ini dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi di balik segala kekacauan, di balik segala kejahatan, di balik segala penderitaan, kesusahan yang terjadi pada saat ini juga di tengah-tengah dunia karena adanya pandemi COVID-19, saudara-saudara, maka jangan kita takut. Sebagai orang-orang yang percaya, kita meyakini bahwa di balik segala sesuatu ada kuasa, ada suatu kuasa atau kekuatan yang menopang dan membawa serta setiap makhluk kepada tujuan akhirnya. Ya, di akhir dari dunia atau zaman ini, tentunya Allah akan menghadirkan atau mendatangkan zaman yang baru atau zaman keemasan, di mana segala sesuatunya akan dipulihkan seperti sedia kala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, penyempurnaan yang sempurna itu, penyempurnaan segala sesuatu dapat terjadi oleh karena Yesus telah melakukannya bagi kita. Karena itu dia sekarang ada di tempat yang maha tinggi, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bukan bertindak sebagai hakim, melainkan sebagai pembela dan perantara bagi kita sekalian. Ia terus berbicara kepada kita, ia terus menyatakan kehendak Allah, menyatakan firman-Nya kepada kita, dan menuntun kehidupan kita sekalian melalui Roh Kudus juga yang telah Ia utus. Karena itu saudara-saudara, marilah kita memulai menjalani segala kegiatan atau aktivitas sepanjang hari ini dengan sebuah keyakinan yang teguh bahwa ada Tuhan Yesus di sorga yang telah duduk di sebelah kanan Allah, yang dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan itu akan senantiasa menyertai, menopang, dan tidak akan pernah meninggalkan kita sekalian yang senantiasa hanya berharap kepada-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Kami sungguh mengucapkan syukur atas kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa, di mana Engkau memberikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar atau landasan dalam kehidupan beriman kami. Bahkan sebelum kami akan menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini, di mana ada begitu banyak tantangan dan pergumulan yang akan kami hadapi ya Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya, dengan kami membaca dan merenungkan firman, kami semakin diyakinkan akan janji dan kasih yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami memiliki Tuhan Yesus sebagai firman Allah yang hidup, yang saat ini ada di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, yang dari sana Dia tetap memerintah dunia ini. Dia tetap menuntun, menopang kehidupan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu kami tidak takut, kami hanya mau menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami, bahkan pergumulan yang masih kami hadapi sampai pada saat ini, hanya ke dalam tangan kasih. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dan semua pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan.
Kiranya Engkau senantiasa menyertai dan menuntun kami, agar kami menjadi umat-Mu yang senantiasa juga mau taat dan setia. Bukan hanya kami rajin untuk membaca, merenungkan firman Tuhan ini, tetapi juga melaksanakannya dalam kehidupan beriman kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami yang hanya kami panjatkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau ya Allah kami, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kiranya boleh membawa berkat bagi kita sekalian. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.